Hai everyone, kita kembali lagi nih di pembelajaran jaringan komputer. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi model infrastruktur jaringan dengan saya, Salwa Aulia Hamidah dari kelas Teknik Informatika A 2022 dengan NIM 220512040005. Di sini saya akan menjelaskan pembagian jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama, pengertian dan perbedaan. Yang kedua, berdasarkan sumber data dan distribusi. Yang ketiga, berdasarkan jangkauan geografis. Yang keempat, berdasarkan aksesnya. 5, berdasarkan cara membangun. 6, berdasarkan topologi. 7, berdasarkan penggunaan kabel. 8, berdasarkan siarannya. Yang pertama, yaitu pengertian dan perbedaan. Infrastruktur jaringan merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Secara khusus, infrastruktur ini mengacu pada organisasi dan berbagai bagian konfigurasi dari jaringan komputer individu, sampai pada router, kabel, wireless access point, switch, backbone, network protokol, dan network access metodologis. Perbedaan di sini ada dua. Yang pertama, infrastruktur fisik. Sesuai dengan namanya fisik, maka akan banyak berhubungan dengan komponen fisik pada suatu jaringan. Pada topologi jaringan yang kalian pakai, memakai kabel backbone Gigabit Ethernet. Selain kabel, perangkat jaringan yang masuk ke dalam kategori infrastruktur fisik yaitu yang pertama, server melayani servis. Yang kedua, router digunakan untuk komunikasi jaringan lokal yang berbeda segmen IP. Yang ketiga, ada switch yang memungkinkan klien terhubung ke jaringan melalui switch. Perbedaan yang kedua yaitu infrastruktur logikal. Dari suatu jaringan komputer bisa merupakan komposisi dari banyak elemen software yang menghubungkan, mengatur, dan mengamankan host pada jaringan. Infrastruktur logikal ini memungkinkan terjadinya komunikasi antar komputer melewati jaringan fisik yang sesuai dengan topologi jaringan. Contoh infrastruktur logikal seperti DNS server config, database config, web server config, dan DHCP server config. Selanjutnya yaitu yang kedua, jenis jaringan komputer berdasarkan sumber data. Dibagi menjadi dua, yaitu jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Jaringan terpusat yaitu jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Selanjutnya, jaringan terdistribusi merupakan hasil gabungan dari beberapa jaringan terpusat sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien dapat saling terhubung dan membentuk suatu sistem jaringan. Ketiga, ada pembagian jaringan berdasarkan jangkauan geografis. Ada personal area network atau PAN. Personal area network adalah jaringan komputer atau titik akses yang digunakan untuk berkomunikasi ke berbagai perangkat pribadi seperti komputer, ponsel, telepon, televisi, sistem keamanan rumah yang berbasis komunikasi, dan data personal ataupun perangkat komunikasi publik seperti internet. Contoh, Bluetooth dan IRDA. Ada juga local area network atau LAN, adalah suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal saja. Artinya jaringan ini hanya dapat digunakan oleh pengguna di area LAN. LAN menghubungkan perangkat ke jaringan internet melalui perangkat jaringan sederhana, contoh lab komputer. Ada Metropolitan Area Network atau MAN, adalah suatu jaringan komputer yang dapat mencakup area yang lebih luas dan menggunakan teknologi yang lebih canggih dari LAN. Jaringan MAN merupakan gabungan beberapa jaringan LAN yang mana menjangkau hingga 10 sampai dengan 50 km. Dan yang terakhir ada Wide Area Network atau WAN, adalah jaringan komputer yang luas cakupannya dapat mencapai satu negara, bahkan benua. Jaringan ini merupakan gabungan dari LAN dan MAN yang wilayahnya dipisahkan secara geografis. Membangun jaringan WAN membutuhkan kabel serat optik, kabel telepon, atau bisa juga menggunakan satelit. Keempat, ada pembagian jaringan berdasarkan aksesnya.
Dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama intranet. Intranet adalah jaringan teknologi informasi yang lebih sempit dan privat atau internal. Yang kedua ada internet. Internet merupakan jaringan terluas dalam sistem teknologi informasi yang memungkinkan perangkat di seluruh dunia untuk saling terhubung atau publik. Kelima, pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Ada dua, yaitu yang pertama ad hoc. Jaringan ad hoc adalah jaringan yang dapat berdiri tanpa bantuan dari perangkat lain dan bersifat sementara saja. Jaringan ini dapat dibuat dimanapun karena pembuatannya sangat fleksibel dan mudah. Jaringan ini terdiri dari minimal dua komputer yang masing-masingnya dapat sebagai server dan dapat sebagai klien atau peer-to-peer. Yang kedua, ada infrastruktur. Jaringan infrastruktur adalah jaringan yang tidak dapat berdiri sendiri. Artinya, jaringan ini tidak bisa tanpa bantuan dari perangkat lain seperti access point. Keenam, pembagian jaringan berdasarkan topologi. Ada macam-macam topologi, yaitu topologi bus. Topologi bus adalah jenis topologi paling sederhana, di mana bus atau saluran umum digunakan untuk komunikasi dalam jaringan. Bus terhubung ke dalam berbagai tab dan drop line. Selanjutnya, ada topologi ring. Topologi ring adalah topologi di mana setiap komputer terhubung dengan tepat dua komputer lainnya membentuk ring. Penyampaian pesan bersifat searah dan melingkar. Ada juga topologi star. Topologi star adalah topologi jaringan komputer di mana semua node terhubung ke hub terpusat. Hub atau switch bertindak sebagai middleware antara node. Ada juga topologi mesh. Topologi mesh adalah topologi jaringan komputer di mana node-nodenya saling berhubungan satu sama lain. Dengan kata lain, komunikasi langsung terjadi antara node dalam jaringan. Selanjutnya ada juga topologi extended star. Topologi ini adalah perkembangan dari topologi star, yang konsep dasarnya sama. Hanya saja, topologi ini memiliki jangkauan dan jumlah host lebih besar dibandingkan topologi star biasa. Dan ada juga topologi hierarchikal. Pada topologi ini, setiap node memiliki tingkat masing-masing. Node yang memiliki tingkat tinggi diletakkan di atas, sedangkan untuk yang memiliki tingkat rendah diletakkan di bawah. Ketujuh, pembagian jaringan berdasarkan penggunaan kabel. Berdasarkan penggunaan kabel dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama jaringan berkabel atau wired network. Jaringan berkabel adalah suatu media transmisi data yang digunakan dalam jaringan ini berupa kabel. Kabel tersebut digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya untuk bisa saling bertukar informasi atau data yang berhubungan dalam suatu internet. Salah satu media transmisi yang digunakan dalam wired network ini adalah kabel UTP. Yang kedua ada jaringan nirkabel atau wireless network. Jaringan nirkabel adalah suatu media transmisi data jaringan yang tidak menggunakan suatu kabel. Karena jaringan ini tanpa kabel, tetapi dalam jaringan ini diperlukan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi data. Yang terakhir, kedelapan, yaitu pembagian jaringan berdasarkan siarannya. Ada tiga, yaitu unicast, satu ke satu, yang kedua broadcast, satu ke semua, yang ketiga multicast, satu ke grup. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai materi model infrastruktur jaringan. Thank you everyone. See you.